Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sebangsa kita, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak kedua yang akan mengubah nasib Indonesia menjadi yang lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk sebangsa yang tercinta kita ini. Saya selaku Ketua PPU PKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan negara dengan secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya berbicara secara kelompok, itu pun akan percuma. Oleh karena itu, sampaikanlah untuk kalian di depan forum ini. Saya ada usulan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang berlimpah. Oleh karena itu, menurut saya, dasar negara yang diciptakan hari ini harus mengatasnamakan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara-saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang tiga, peri keadilan. Yang empat, peri kerakyatan. Yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tetapi Bung harus ingat bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bu. Seharusnya Islam lebih diutamakan di dalam negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuhan Abu Salim bahwa kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja? Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saudara-saudara sekalian, harap tenang. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah benar karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan di Indonesia saat ini yang memiliki beragam agama. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat. Namun, belum juga mendapatkan titik terang yang tepat untuk usulan negara. Hari ini, kita kembali berkumpul untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara negara saya, tolong menjelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapatkan satu susulan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada perdebatan pada nomor 1. Baik, apa ada usulan yang berkaitan dengan hal tersebut? Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, mengapa Bung tidak membuat rapat dalam forum sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silahkan untuk keluar sebelah sana. Saudara sekalian, tidak ada gunanya melanjutkan rapat ini dengan ego, seperti yang kalian sudah dengar dari Muhatta sendiri. Baiklah, apakah ada lagi yang memiliki usulan? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat.
Sebenarnya, saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun, pendapat dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan, di mana hal itu adalah bagian penting sehingga harus disertakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara yang tercinta ini. Setiap kelompok dapat masih aja yang ego dan lebih mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan dasar tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian, bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara yang lain telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merebutkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia kita harus merasakan apa yang dikatakan dalam merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragam, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencangkup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya, semoga dapat menghibur dapat saudara-saudara sekalian.